بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, melanjutkan pembahasan kitab Al-Ushul Tsalatsah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan kemudian diamalkan, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lampau kita membahas tentang detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berdakwah 10 tahun di fase kedua di Madinah. Dan setelah selesai tugas dakwah beliau menyampaikan seluruh risalahnya, maka beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kebanyakan para nabi dan para rasul diwafatkan oleh Allah tatkala mereka telah menyelesaikan misi yang Allah utus kepada mereka, yaitu al-balagh, yakni menyampaikan risalah kepada manusia, kepada kaumnya. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kepada kaumnya khusus. Adapun Nabi SAW bukan hanya kepada kaumnya, akan tetapi kepada seluruh manusia. Setelah itu beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan wadinuhu baqin. Ya, kita bacakan dulu redaksinya. Wadinuhu baqin. Dan agamanya akan tetap ada walaupun nabinya telah meninggal. Wa hadza dinu, dan inilah agamanya. Ya, artinya isyarat bahwasanya itu agama Islam masih tetap ada. La khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi pernah menunjukkan, telah membimbing umatnya untuk melakukannya. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada keburukan kecuali Nabi telah memperingatkan umat akan bahayanya. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid, dan kebaikan alladzi dalla alaihi, puncak kebaikan itu adalah tauhid. Wa jami' ma yuhibbuhu Allah wa yarda, dan seluruh apa yang Allah cintai dan ridai. Wasyarru, dan yang namanya keburukan adalah alladzi hadzara min, yang Nabi wanti-wanti, puncaknya adalah asyirk, yakni kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah,
yang mana dan seluruh apa-apa yang Allah benci dan Allah tidak sukai. Ba'athahullahu ilan nasi kafah. Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'is tsaqalain. Allah wajibkan untuk mentaati beliau atas seluruh makhluk ats-tsaqalain, yakni al-jin wal ins, jin dan manusia. Wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah surat Al-A'raf 158, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai, katakanlah wahai Muhammad, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semua. Wa akmalallahu bihid din. Allah telah menyempurnakan agama ini dengan beliau. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kusempurnakan pula nikmatku atas kalian dan telah kuridhai untuk kalian Islam sebagai agama. Baik ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Baik, kita bahas ya redaksi yang tadi kita sebutkan. Kata para ulama disebutkan wahada wa dinuhu baqin, dan agamanya akan baqin. Baqin itu ada, lawan dari baqin itu habis, tidak tersisa. Maksudnya adalah din Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan tetap langgeng ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikannya agama ini akan tetap eksis, akan tetap ada, walaupun ya dunia memojokkannya, walaupun seluruh manusia membencinya misalkan, walaupun seluruh orang kafir ya berkumpul menghimpun tipu dayanya untuk menghabisi Islam dan pemeluknya, Allah yang akan menjaganya. Karena ini janji Allah Azza wa Jalla. Yuriduna ayyudfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Kata Allah, mereka semua orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, yuriduna ayyudfi'u nurallah. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, yaitu al-Islam, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballah, dan Allah enggan untuk memadamkan itu semua, illa ayyutimma nurahu, kecuali Allah bahkan menyempurnakan cahaya itu, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membenci. Ini janji Allah Azza wa Jalla kepada ya umat Muhammad SAW, dan akan eksistensi agama Islam itu sendiri. Ya, agama Islam itu sendiri akan tetap ada. Ya, akan tetap ada hatta seluruh manusia membencinya. Lihat, bayangkan, Islam ada istilah Islamofobia, ada istilah apalagi Islam dicap sebagai teroris, Islam dicap sebagai radikal, Islam dicap sebagai hal-hal, disematkan hal-hal yang jelek. Tujuannya apa sih itu semua? Untuk membuat manusia lari dari agama Islam. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi malah sebaliknya. Semakin terpojokkan agama ini, semakin dipojokkan agama ini, maka semakin banyak orang yang akan simpati kepada agama ini. Bahkan itu diantara sebab ribuan orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Anda perhatikan ya kejadian 11 September, ya, begitu gedungnya runtuh, ya, apa yang terjadi? Presidennya mengatakan ini karena Islam, ini karena Islam, ini karena Islam. Akhirnya orang-orang Amerika penasaran, apa sih yang dikatakan oleh presiden tersebut? Kok Islam itu, kalimat Islam belum pernah terdengar oleh mereka. Akhirnya mereka searching di internet, tentang ia dapati bahwasanya Islam itu indah. Islam itu luar biasa, jauh dari apa yang didengungkan selama ini. Akhirnya beribu-ribu ya
puluhan, ratusan orang berbondong-bondong mengikrarkan keislaman mereka di Islam Center di kota-kota mereka. Lihat, sampai-sampai ada yang mengatakan yang mengislamkan orang Amerika itu Presiden Amerika itu sendiri. Ya, mereka membuat makar ya 11 September untuk apa sih? Untuk memojokkan Islam. Tapi nyatanya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan mereka lupa Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Ya, apapun yang dilakukan oleh orang kafir itu akan kembali kepada diri mereka sendiri, khasarah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Anfal atau surat Al-A'raf. Ya, semua orang-orang kafir berinfak seluruh hartanya untuk memadamkan cahaya Allah. Akan tetapi itu semua akan kembali kepada mereka khasarah, kerugian, ya, kehancuran, kebinasaan karena tidak membawakan manfaat sama sekali. Termasuk negeri kita. Negeri kita ini sudah diincar oleh mereka untuk tahun sekian, 2020 sekian, Indonesia harus menjadi negara yang muslimnya berkurang drastis. Minimal menjadi agama Nasara yang terbesar. Ternyata sampai sekarang Islam masih jaya di negeri kita. Ya, mengapa? Karena Allah sendiri yang menjaga agama kita. Kalau Anda tidak bisa menjaga agama Allah, ketahuilah Islam tidak membutuhkan Anda, ya, karena Islam pasti akan menang. Engkau membantunya atau tidak membantunya, engkau memberikan sumbangsi ataukah tidak, pasti Islam akan jaya. Engkau akan memberikan secercah bantuan untuk Islam, ketahuilah Islam nggak butuh terhadap bantuanmu, tapi engkau yang butuh terhadap Islam. Makanya kita dengan keadaan kita, dengan apa yang kita miliki, harusnya kita harus memberikan sumbangsi kepada Islam. Ya, orang yang memiliki ilmu, maka dia memberikan sumbangsinya dengan menyampaikan ilmu. Ya, agar Islam tetap eksis. Orang yang mempunyai harta, maka ia sumbangkan hartanya tersebut, sumbangsi agar dengan hartanya Islam menjadi tetap kuat di kampungnya, di daerahnya, di masjidnya, di keluarganya. Orang yang memiliki relasi, channel, dan lain sebagainya. Maka itulah dakwahnya. Bagaimana dengan relasi dan profesinya tersebut, dia bisa memberikan sumbangsi kepada Islam. Jadi masing-masing bisa memberikan sumbangsi dengan caranya masing-masing. Ya, dan itu adalah bentuk amal saleh yang mulia, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Dan itu bagian dari dakwah yang mempromosikan agama Islam. Islam akan tetap jaya, ya. Dan mungkin kita tidak tahu hasilnya kecuali setelah kita meninggal. Tapi setidaknya kita pernah dipakai oleh Allah Azza wa Jal untuk, ya, membangun, untuk menolong agama ini. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian, wa yuthabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan langkah-langkah kalian. Ini janji Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang berkecimpung, yang memberikan apa yang terbaik untuk Islam, apa yang bisa ditorehkan untuk Islam itu sendiri, karena hasilnya akan berbalik kepada kita semua. Karena kita sekali lagi yang butuh terhadap Islam. Islam tidak butuh dengan kita. Kalau kita tidak bisa membantu Islam, maka itu akan dilimpahkan kepada Allah. Allah yang akan mencari yang lain, akan mencari kaum yang mana mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Islam akan jaya. Mau tidak mau, cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung dari sumbangsi kita, Islam pasti akan berjaya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sumber Islam, sumber agama Islam. Selagi Quran masih ada, maka Islam akan tetap eksis. Itu bukti penjagaan Allah. Dan kita semuanya tahu. Lihat, dari 1440 tahun yang lalu Al-Quran diturunkan.
dan tidak ada satu huruf pun yang ditambahkan dan tidak ada satu huruf pun yang dikurangi. Semuanya sama seperti yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an berbeda dengan kitab-kitab Allah yang lain, Injil, Taurat, Zabur, semuanya telah dirubah, semuanya telah musnah, semuanya telah diganti ya dengan perkataan-perkataan manusia karena Allah tidak ya menjamin penjagaannya. Adapun Al-Qur'an, Allah sendiri yang akan menjamin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai nanti diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan, imam salah dalam salat, langsung ada yang membenarkan dari makmum. Ya. Banyak orang yang hafidz Quran, bahkan anak-anak kecil belum baligh. Ya, banyak yang hafal Quran, menunjukkan apa? Ini bentuk penjagaan Allah terhadap ad-din, agama ini. Dan agama ini akan tetap terus eksis. Bahkan antum sampai meninggal dunia, agama ini akan tetap eksis. Terus. Dan setiap generasi bakal ada yang selalu menopang, membantu agama ini. Tinggal pertanyaannya, ayuhal ikhwah, apakah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menorehkan ya sedikit yang kita punya untuk agama Islam itu sendiri. Ya, sudahkah kita memberikan sumbangsih kepada agama Islam itu sendiri, baik dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, pikiran, waktu, ya, dan umur kita semuanya kita dedikasikan terhadap agama Islam itu sendiri. Semuanya harus mempunyai andil terhadap Islam itu sendiri. Walaupun nanti kita tidak mencicipi hasilnya, kecuali setelah meninggal dunia lagi. Nanti. Lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Apa hasil dari yang beliau torehkan kepada din ini, agama Islam. Ya, lihat hasilnya negara Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah yang berdiri di atas tauhid. Arab Saudi sekarang terlepas dari kekurangan yang ada sekarang. Tapi lihat hasil dari yang beliau torehkan, ya, itu adalah buah hasil kebaikan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tunjukkan satu negara yang semisal dengan Arab Saudi di dunia ini tidak ada. Kenapa? Dakwah tauhid. Lihat, hasilnya tidak dirasakan kecuali itu setelah beliau meninggal dunia. Karena Islam akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua yang sekarang ini ya kita sudah semakin futur, ya, sudah enggak semangat lagi menghadiri kajian, ya, semangat lagi tidak semangat lagi dengan menuntut ilmu. Antum harus ingat dan antum harus selalu patrikan dalam diri kita pribadi, dalam diri antum pribadi, bahwasanya duduk di majelis seperti ini tidak hanya sekedar duduk. Ya, jika antum niatkan untuk Allah Azza wa Jalla, akan ditorehkan sebagai pembelaan terhadap dinul Islam. Pembelaan terhadap agama Islam. Karena agama Islam itu dibela, dibantu, ditolong, bukan hanya sekedar celotehan-celotehan belaka tatkala ada momen-momen tertentu. Lah, Islam itu akan tegak tatkala kaum muslimin mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dengannya sunnah-sunnah akan terus tegak dan diamalkan. Al-Quran akan selalu diamalkan. Ya, di dalam hati kaum muslimin, hukum-hukumnya diamalkan. Sunnah-sunnah Nabi dijalankan. Yang dengannya Islam akan tegak pada kampung tersebut, negeri tersebut. Jadi jangan disangka hadirnya kita di sini itu tidak ada apa-apanya. Ada apa-apanya di sisi Allah SWT. Bahkan dikatakan sebagai mujahid fi sabilillah hatta yarji', sampai dia kembali ke rumahnya. Man kharaja yatlubul ilm kana mujahidan fi sabilillah hatta yarji', atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia dibilang mujahid fi sabilillah hatta yarji'. Kenapa dikatakan mujahid? Karena dia sedang membela agama Islam itu sendiri, ya. Membela agama Islam. Karena Islam tidak bisa dibela sama orang jahil. Harus dibela dengan ilmu.
Karena Islam itu sendiri adalah ilmu. Al-ilmu dan amal. Diilmukan terlebih dahulu, kemudian diamalkan. Kalau masing-masing di antara kita mengambil porsi ini, maka akan tegaklah dinul Islam di hadapan kita semua. Di hadapan, di daerah kampung kita semua, di daerah komplek kita semua, di kelurahan, bahkan di dalam satu negeri itu sendiri. Ya, khawani fiddin azani Allah wa yakum. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-saah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mansurin, yang selalu ditolong oleh Allah azza wajalla. La yadurruhum, tidak ada yang memadaratkan mereka, man khadhalahum, orang-orang yang khadhalahum, menghinakan mereka, yang menyelisihi mereka, yang mengkerdilkan mereka, ya, hatta taqumas saah, sampai hari kiamat. Jadi kita tahu dari hadis ini akan senantiasa ada segelintir dari umat Nabi SAW yang selalu mereka konsekuen, komitmen, istiqamah di atas din sampai yaumil qiyamah. Tidak memadaratkan bagi mereka orang-orang yang mencemooh mereka, yang menyinyir mereka, yang menyindir mereka, yang mengkritik, yang membenci, memusuhi. Tidak memadaratkan mereka sampai mereka bertemu dengan Allah. Dalam riwayat lain disebutkan, yang kita sebutkan, hatta taqumas saah, sampai tegaknya hari kiamat. Berarti Islam akan tetap ada sampai ditegakkannya hari kiamat. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan dari Mughirah ibn Syu'bah, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Akan senantiasa ada segelintir dari umatku zahirin, yang terus menonjol, ya, berada di atas. Artinya zahir di sini, zahir entah itu dengan kemenangan dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah agar tetap istiqamah, konsekuen terhadap agama, ya, hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang perkara Allah, wa hum zahirun, dan mereka berada di atas keistiqamahan terhadap agama Islam. Ya, luar biasa. Dalam riwayat lain disebutkan an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Kata Nabi SAW, akan senantiasa ada segelintir dari umatku zahirina 'alal haqq, mereka berpegang teguh di atas al-haq, la yadurruhum man khadhalahum, tidak memadaratkan mereka orang-orang yang menyindir mereka, yang menyelisihi mereka, yang menghinakan mereka, hatta ya'tiya amrullahi, sampai datang perkara Allah, perintah Allah, pertolongan Allah, wa hum kadzalik, dan mereka senantiasa dalam keadaan demikian. Artinya ini janji dari Allah Azza wa Jalla lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat Islam ini akan tetap tegak ada, dan setiap zaman, bahkan mungkin di setiap tempat, akan ada orang-orang yang selalu istiqamah menjalankan din ini, ya, Al-Quran dan Sunnah, walaupun mereka sedikit, dan mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, zahirin alal haq, berpegang teguh dengan al-haq. Mereka tidak takut dengan ucapan manusia, mereka tidak takut dengan omongan manusia, karena yang mereka cari itu bukan omongan manusia, bukan ridho manusia, tapi ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Berarti apa? Islam akan tetap tegak, akan tetap ada. Pertanyaannya adalah, apakah kita bagian dari ta'ifah, dari golongan ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah tidak?
Apakah kita termasuk orang yang menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya sehingga dikatakan ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Segelintir umatku, lihat, segelintir golongan dari umatku, berarti tidak semua dari umat Nabi SAW yang zahir berpegang teguh di atas al-haq, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini ayuhal ikhwah, dalil-dalil ini adalah hiburan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bagian dari apa yang disabdakan Nabi SAW, dan terus kita harus bersabar sampai datang perintah Allah Azza wa Jalla. Sampai datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita hidup di zaman yang jauh dari kenabian. Ya udah 1444 dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sungguh lebih sangat sedikit lagi orang yang seperti ini. Bisa jadi Nabi ketika mengatakan seperti ini di kalangan para sahabat, mungkin sahabat berheran-heran, kok kenapa ta'ifah min ummati? Ya, segelintir dari umat. Ya, lihat, bisa jadi itu terjadi di zaman sekarang. Orang yang istiqomah lebih sedikit jumlahnya ketimbang orang yang rusak, ketimbang orang yang sudah tidak memperhatikan agamanya lagi. Ya, kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain, ini nyambung semua. Karena Islam sekarang bisa dikatakan sudah gharib, sudah asing. Asing bukan oleh manusia, orang kafir, tidak. Bahkan asing sendiri menurut orang muslim. Muslim itu sendiri, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali di akhir zaman dengan keterasingan. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dicap sebagai orang yang asing, orang yang aneh. Anehnya kenapa? Bukan aneh karena melakukan sesuatu yang aneh. Anehnya karena dia yatamassak zahirina 'alal haqq. Karena mereka berpegang teguh dengan al-haq, yang mana al-haq ini sudah tidak diketahui oleh manusia, sudah ditinggalkan, sehingga orang yang menjalankan al-haq dibilang gharib, dibilang aneh. Makanya jangan heran sekarang hal-hal yang disematkan kepada Islam semakin hari bukan malah semakin redup, tapi semakin lebih banyak sematan buruknya. Ya, dari Islam, ya, Islam teroris dari dulu, Islam anarkis, Islam ekstrim dibilangnya, orang yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah dibilang kaku, ya, tidak bergaul dengan masyarakat, ya, disematkan dengan hal-hal yang tidak baik. Dan itu sudah sunnatullah, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam disematkan dengan hal yang tidak baik. Ketika beliau mendakwakan tauhid, dibilang syair, dibilang penyair, dibilang majnun, orang gila, dibilang sabi, Abu Sabi yang memecah belah umat. Lihat, kalimat memecah belah umat itu sudah ada didengungkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kepada siapa? Kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran sampai sekarang masih ada. Ente memecah belah umat, ya, kenapa sih enggak toleransi saja? Jadi anteng, adem, diem, ya. Kalau kayak gini kan ente memecah belah umat. Iya, kami memecah belah umat dari al-haq, dari yang batil. Memecah belah umat agar manusia kembali ke al-haq ketimbang mereka harus berada dalam kebatilan. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena sekarang Nabi SAW mengentaskan manusia untuk kembali kepada al-haq, zahirina alal haq, dan Nabi tidak ridho ketika manusia berada dalam kebatilan. Makanya dicap sebagai sabi, orang yang memecah belah umat. Dibilang majnun, orang gila, ya. Dibilang sahir, tukang sihir, karena menyihir para sahabat yang tadinya musyrik menjadi mengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Itu sudah sunnatullah bagi mereka yang mutamassik bil Qur'ani wa sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan orang yang mengikuti Al-Quran pasti dan Sunnah ini pasti akan sedikit mendapatkan cobaan, dan cobaannya berbeda-beda. Ya, ada yang dikucilkan di keluarganya, ada yang dikucilkan di masyarakatnya,
ada yang mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Itu harus sabar dan itu ujian. Ya, Nabi sendiri mengatakan, sayati ilaikum zamanun al-mutamassiku fihi bidinihi kal qabil 'alal jamr. Akan datang sebuah zaman al-mutamassik bidinihi, orang yang berpegang teguh dengan agamanya, kal qabil 'alal jamr, bagai memegang bara api. Ya, bagai memegang bara api. Ya. Pertanyaannya, ada yang kuat nggak memegang bara api? Nggak ada. Nggak ada yang kuat. Lihat bagaimana Nabi memisalkan orang yang konsekuen terhadap agamanya di akhir zaman, ya, itu seperti kal qabidh 'alal jamr. Nggak ada yang kuat, panas. Makanya ini ujian bagi mereka yang Allah uji dengan agamanya tersebut. Ya, jangan sampai dengan ujian tersebut kita berbalik ke belakang. Ya, dibilang Wahabi, dibilang banyak hal-hal yang tidak baik. Ya, maka itu ujian bagi kita. Ya, yang memiliki jenggot, yang celananya di atas mata kaki, dibilang yang aneh-aneh. Ya, dibilang nggak tahu perkembangan zaman. Itu zaman dahulu, sekarang zamannya beda dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini kita harus sering-sering membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bahwasannya orang yang seperti itu bisa mendapatkan keberuntungan. Fatubah lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dicap asing tersebut. Disebutkan tuba adalah al-jannah, itu mendapatkan surga. Ada juga yang menafsirkan tuba bermakna al-falah, keberuntungan dan lain sebagainya. Wani biddin azani Allah wa iyyakum, disebutkan ya kapan itu terjadi? Terjadi tatkala manusia banyak tenggelam dalam kerusakan, dalam kefajiran, dalam kemaksiatan, dan orang yang berbuat baik itu sangat sedikit. Karena saking sedikitnya, maka mereka dicap orang yang asing, orang yang aneh. Sebagaimana Islam lahir ketika ya manusia belum ada yang tahu tentang Islam itu sendiri. Ikhwani biddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan wa hadza dinuhu, dan ini agamanya. Ini adalah isyarah ya, yang mana orang Arab kalau mengatakan wa hadza tidaklah mengisyaratkan kepada sesuatu kecuali sesuatu itu ada dan dekat. Ism isyarah wa hadza dinu, dan inilah agamanya. Artinya apa? Artinya bukan sekedar teori agama Islam akan tetap langgeng, tapi buktinya apa? Inilah Islam. Masih tetap eksis sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, isyaratun wa hadza isyaratun ila anna dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mawjudun baqin. Isyarat bahwasanya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetap eksis dan ada. Mawjudun fi zamanina, akan tetap eksis di zaman kita. Baqin fi zamanina, akan tetap langgeng di zaman kita. Wa hadza dinuhu jaa'a fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Dan inilah agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, masih tetap ada. Ya, masih tetap ada seperti di zaman sahabat, seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta'ammal ayyuhal ikhwah, ini nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita memahami ini dengan baik, maka kita akan merasakan bahwasannya nikmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam. Wa ni'matul iman, wa ni'mat Islam di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang tertinggi. Apalagi kita membaca tadi, la tazalu ta'ifah, akan senantiasa ada segelintir. Mudah-mudahan kita dari segelintir ini. Maka kalau kita termasuk dari segelintir umat ini, ta'ifah ini, golongan dari umat Nabi yang zahir alal haq, maka itu nikmat azimah, melebihi nikmat harta, melebihi nikmat lainnya yang ada di dunia ini. Karena ini yang akan dibawa mati.
Karena inilah modal utama seorang hamba berjumpa dengan Rabb-nya kelak di hari kiamat. Ya, sampai-sampai para nabi alaihi salatu wasallam meminta agar diwafatkan dalam keadaan Islam. Surat Yusuf ayat 101, doanya yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, Islam, iman. Ya, yang berserah diri kepadamu. Wa alhiqni bis-shalihin. Dan wafatkanlah hamba dalam keadaan alhiqni, golongkanlah hamba dengan orang-orang saleh. Padahal Nabi Yusuf pejabat. Ya, setelah dikurung, ya dipenjara, mendapatkan ujian yang begitu bertubi-tubi, kemudian beliau menjadi pejabat. Tapi apa doanya beliau? Apakah ya Rabbi, saya minta jabatan lagi, minta harta lagi? Lah. Tapi beliau mengatakan tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Walhaqni bis-shalihin. Dan itu sesuai dengan wasiat Allah kepada kita semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali dalam membawa Islam, iman yang kamil, yang sempurna, ya, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayuhal ikhwah, ini nikmat, sekali lagi, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Coba antum bandingkan. Sekiranya sering berpikir keluar dari masjid sini, lihat yang hadir di masjid ini itu sedikit, nggak banyak. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang rusak di sana. Sekarang aja sudah ada konser musik, bayangkan yang beli tiketnya sampai cuman berapa menit habis. Itu maksiat, itu mubazir, itu syaitan digandrungi oleh seluruh manusia. Tapi giliran ada yang seperti ini, tidak ada yang datang kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Maka beruntunglah Anda ayuhan ikhwah, dan mintalah kepada Allah ketetapan iman agar terus diberikan nikmat ini sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman orang-orang yang penuh dengan kerusakan. Kita hidup di zaman yang manusia sudah meninggalkan agamanya, sudah menyampingkan agamanya, menomorsatukan hawa nafsu, menomorsatukan dunia, bahkan mereka tenggelam dengan dunia. Halal haram nggak dipedulikan, yang penting masuk ke kantongnya, masuk ke perutnya. Maka jika Anda diselamatkan oleh Allah tidak seperti barisan mereka, maka ketahuilah ini nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Makanya minta kepada Allah as-sabat, istiqamah, agar selalu diteguhkan sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak apa-apa, kita termasuk bukan orang yang dunianya besar, tapi setidaknya kita masih bisa ke masjid. Kita bisa masih menuntut ilmu. Kita bisa masih beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik, lebih bagus, lebih afdal ketimbang apa yang mereka kumpulkan. Yang mereka kumpulkan tidak akan dibawa mati, akan diwariskan kepada orang-orang setelahnya. Adapun yang seperti ini akan dibawa mati. Maka jangan terlalu minder, jangan pesimis terhadap apa yang kita punya. Justru kita harus menonjolkan sifat syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, ya, falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, ya, dan dengan rahmatnya, disebutkan karunia Allah adalah Al-Quran, dan dengan rahmatnya falyafrahu, hendaknya kalian berbahagia, itu khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik ketimbang apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari jabatan, dari pangkat, dari profesi. Karena itu sifatnya hanya sementara dan akan dibuang, akan ditinggalkan secara langsung atau tidak langsung, secara cepat atau lambat, mau tidak mau. Ini ayuhal ikhwah bentuk refleksi dari apa yang kita bahas, bahwasanya agama Islam ini akan senantiasa ada, walaupun itu hanya sedikit orang-orang yang menjaganya. Kenapa? Islam akan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang mana untuk bisa menjaga agama Islam ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.